Selamat malam Mbak. Selamat malam. Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Ya puji Tuhan. Sebelum saya mewawancarai Mbak, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Amanda, ahli gizi di rumah sakit ini. Saya izin untuk mewawancarai Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan identitas dari Mbak. Apakah Mbak berkenan? Berkenan. Ya. Untuk namanya siapa ya Mbak? Triimawati. Triimawati. Perempuan. Usianya berapa Mbak Ima? 25 tahun. 25 tahun. Untuk berat badannya sendiri berapa Mbak? Berat badannya 50 kilo. Tinggi badan Mbak Ima? 160. 160. Ya, baik. Kira-kira proses wawancara ini akan kita laksanakan selama 30 menit ya Mbak? Ya. Saya izin untuk menanyakan apa saja yang Mbak makan dan minum dalam 1 bulan terakhir ini. Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang sering Mbak Ima makan dan minum. Dan hasilnya nanti akan kita jadikan acuan dalam program diet kita ya Mbak, yang akan kita sepakati. Mengingat wawancara ini sangat penting, dimohon Mbak Ima untuk menjawab pertanyaan saya dengan tepat dan sejujur-jujurnya, karena akan mempengaruhi dalam proses diet kita Mbak kalau Mbak Ima tidak menjawab dengan jujur. Bisa dipahami Mbak Ima? Bisa Ya, dipahami. baik. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat hasilnya ya Mbak. Nah, yang pertama itu ada nasi Mbak. Nasi biasanya Mbak Ima makan dalam 1 hari itu porsinya berapa kali? Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Oh ya, kadang 2 kali sampai 3 kali ya Mbak. Ya. Nah, ini saya akan menunjukkan contoh porsi dalam sekali makan Mbak. Biasanya Mbak Ima sekali makan tuh porsinya yang lebih sering yang mana? Yang ini, yang 1 porsi sedang. Oh ya, porsi sedang. Baik Mbak. Nah, selanjutnya ada kentang. Mbak Ima kalau makan kentang dalam 1 bulan terakhir ini ada berapa kali makan Mbak? 2 kali. 2 kali. Ya. Biasanya sekali makan itu 1 porsi kentang seberapa Mbak? Yang sedang. Yang sedang. Ya. Pasti habis lah Mbak. Habis. Kita lanjut ke mie. Mie itu ada misalkan kayak mie godok, mie ayam, mie instan. Biasanya Mbak Ima makan mie godok dulu. Itu dalam 1 bulan ini ada berapa kali makan? 2 kali dalam sebulan. 2 kali. Itu 1 porsi apa hanya setengah porsi saja Mbak? 1 porsi. 1 porsi. Selanjutnya ada mie ayam Mbak. Itu biasanya berapa kali makan? Dalam sebulan. Iya, dalam sebulan ini. Dalam sebulan 3 kali. 3 kali. 1 porsi ya Mbak? Ya. Ada mie instan. Itu mie instan 1 bulan ini ada berapa kali makan Mbak? 2 kali. 2 kali. Biasanya mie instannya yang mie instan rebus apa yang goreng Mbak? Kebanyakan yang rebus. Oh, yang rebus. Baik. Nah, kita lanjut lagi ya Mbak ke roti. Biasanya Mbak Ima makan roti dalam 1 bulan ini berapa kali Mbak? Paling 5 kali. 5 kali. Itu roti yang Mbak Ima makan biasanya kayak roti apa Mbak? Kayak roti manis atau roti ya seperti apa? Yang roti manis itu. Yang perbungkus itu ya Mbak ya? Ya. Oh ya. Sekali makan berapa Mbak? 1 porsi. 1 bungkus ya Mbak? ya. Nah, untuk jagung Mbak Ima biasanya mengkonsumsi jagung tidak? Kayak jagung rebus. Enggak pernah kalau itu. Jagung rebus 1 bulan ini nggak pernah ya Mbak? Untuk singkong Mbak? Singkong enggak pernah. Singkong nggak pernah. Selanjutnya ada tahu Mbak Ima. Mbak Ima biasanya makan tahu itu sesering apa? Kalau tahu sering ya Mbak itu. Kalau sering biasanya jadi kalau sering itu 1 minggu. 1 minggu bisa berapa kali? Paling 2 kali. 1 minggu bisa 2 kali.
Untuk tempe biasanya berapa kali Mbak Ima dalam satu minggu? Kalau Seminggu itu dalam seminggu bisa sampai 4. 4 kali. Itu mesti ya Mbak ya per minggu? Iya. Nah, kita sekarang masuk ke daging sapi ya Mbak. Untuk olahan rendang sendiri, Mbak Ima biasanya makan rendang itu bisa berapa kali dalam 1 bulan? Paling 2 kali. Untuk rendang 2 kali. Itu untuk porsinya berapa Mbak? Seberapa, kayak mangkok kecil atau dalam bentuk piring? Yang sedang. Bentar Mbak. Nah, mangkok yang mana Mbak biasanya? Yang ini. Oh, yang sedang ya Mbak? Ya. Untuk tongseng sapi Mbak? Tongseng sapi Iya. nggak pernah. Kalau tongseng sapi nggak pernah. Gulai Mbak? Gulai nggak pernah. Untuk dendeng? Nggak pernah. Nggak pernah. Kornet Mbak, biasanya makan kornet? Nggak pernah. Nggak pernah. Kita masuk daging ayam. Daging ayam untuk olahan ayam Kentucky sendiri, biasanya Mbak Ima makan ayam Kentucky dalam 1 bulan ini berapa kali Mbak? Dalam sebulan paling 3. 3 kali ya Mbak. Itu biasanya makan bagian apa Mbak? Paha, sayap, atau dada? Paha biasanya. Seringnya paha ya Mbak ya? Paha. 3 kali. Setiap kali makan berapa potong Mbak? 1. 1 potong. Untuk ayam goreng sendiri Mbak Ima biasanya mengkonsumsi ayam goreng berapa kali? Kalau ayam goreng paling 2 kali. 2 kali. 1 potong juga Mbak? Iya. Bagiannya apa Mbak? Paha. Paha juga. Untuk semur ayam Mbak biasanya mengkonsumsi Mengkonsumsi 1 bulan ini berapa kali Mbak? 2 kali. 2 kali. Untuk sekali makan berapa potong Mbak Ima? 1. 1 potong ya. Bagian apa Mbak? Paha. Untuk tongseng Mbak Ima apa mengkonsumsi? Enggak mengkonsumsi. Gulai Mbak Ima? Gulai enggak. Dimsum ayam? Enggak. Dimsum enggak. Sate Mbak? Enggak. Sate enggak. Nah, untuk udang Mbak Ima bisa mengkonsumsi tidak? Kalau udang enggak. Udang enggak. Ikan lele? Lele ya. Ya, itu berapa kali Mbak? Paling 2 kali. 2 kali dalam sebulan. Itu sekali konsumsi berapa ekor lele? 1. 1. Yang kecil, sedang, apa yang besar Mbak Ima? Yang sedang. Yang sedang. Selanjutnya untuk telur Mbak Ima mengkonsumsi berapa kali? Dalam sebulan paling 4. 4 kali. Setiap kali konsumsi berapa butir Mbak? 1. 1. Nah, selanjutnya untuk sayur sop Mbak Ima berapa kali Mbak dalam 1 bulan? Paling 5 kali. Bisa 5 kali ya Mbak? Iya. Itu porsinya seberapa Mbak? Nah, ini ada 1 mangkok, ini ada 1 sendok sayur. Yang 1 mangkok. 1 mangkok ini pasti segini ya Mbak ya? Iya. Ya, baik. 1 mangkok. Nah, selanjutnya ada orak-arik buncis Mbak. Biasanya Mbak Ima mengkonsumsi orak-arik buncis ini berapa kali? Dalam sebulan paling cuma 1 kali. Untuk porsinya sendiri Mbak sedang, dalam apa piring itu biasanya sedang ya Mbak? Iya, yang sedang. Bisa sampai berapa sendok sayur Mbak? Paling 3. Sekali makan 3 sendok sayur ya Mbak. Untuk selanjutnya ada tumis kacang panjang. Biasanya berapa kali Mbak Ima? 1 paling. 1 juga. Untuk sekali makan berapa sendok makan Mbak? 2 sendok sayur ya Mbak? Sayur. Nah Mbak Ima, selanjutnya ini ada tumis kangkung. Mbak Ima mengkonsumsi tumis kangkung itu sesering apa? 2 kali paling. 2 kali itu dalam per minggu? Apa sebulan? Dalam sebulan. 2 kali makan. Itu berapa porsi Mbak? Berapa porsi? Paling 2 itu. Sendok sayur? Iya. Selanjutnya ada tumis sawi Mbak. Mbak Ima sering makan tumis sawi? Kalau tumis sawi nggak pernah Mbak. Nggak pernah ya Mbak, dalam 1 bulan ini nggak pernah makan? Iya. Kalau lalapan Mbak,
kayak ada kol gitu, kubis? Enggak pernah. Nggak pernah juga. Selanjutnya ada tumis atau oseng jamur. Biasanya Mbak Ima sering makan itu Paling satu dalam sebulan. dalam 1 bulan satu ya Mbak? Itu jumlah porsinya berapa Mbak? Kayak satu mangkok kecil Oh, yang sedang. yang sedang. Iya, Bisa berapa kali sendok sayur? paling 2. 2 kali. Selanjutnya ada jamur crispy. Mbak Emma biasanya mengkonsumsi jamur crispy seberapa sering? Enggak pernah Mbak ada jamur. Jamur crispy nggak pernah. Untuk terong balado Terong balado paling 1 kali dalam sebulan. 1 bulan 1 kali ya. Itu seberapa Mbak porsinya? Mangkok kecil apa? Kalau dalam acuan sendok sayur seberapa kali sendok sayur Mbak? Kalau terong paling cuma 1. 1 sendok sayur. Segini Mbak. Yang mana Mbak? Yang ini yang kecil. Oh yang kecil. Ya, 1 kali sendok aja ya Mbak. ya. Untuk selanjutnya ada terong goreng tepung. Mbak Ima mengkonsumsi? Enggak. Enggak mengkonsumsi. Sekarang kita masuk ke buah-buahan ya Mbak. Ada pisang. Pisang makan Berapa kali Mbak? Sesering apa? paling 3 kali 3 kali itu dalam per minggu? per bulan. Per bulan. Sekali makan berapa buah pisang Mbak? 1. 1. Selanjutnya ada jeruk Mbak Ima. Mengkonsumsi? Sering. Itu dalam hitungan minggu bisa berapa kali Mbak? Kalau dalam hitungan minggu paling 2 kali. 2 kali. Sekali makan berapa Mbak? 1. 1. Baik. Selanjutnya ada pir Mbak Ima. Kalau per nggak pernah. Pir nggak pernah. Apel Mbak. Nggak pernah. Untuk semangka? Kalau semangka makan Semangka biasanya sesering apa Mbak? paling 3 kali 3 kali itu dalam seminggu. dalam seminggu. Berapa potong Mbak Ima? Sebentar, saya akan kasih tunjuk. Nah ini Mbak, semangka biasanya yang berapa potong Mbak? Yang ini yang B. Oh yang B. Yang satu ini ya Mbak, 1 iris saja ya Mbak ya, yang sedang ya Mbak? Iya, sedang. Setiap kali makan 1 ya Mbak ya? Iya. Nah selanjutnya ada melon Mbak Ima. Kalau melon nggak pernah ya Mbak. Melon nggak pernah. Anggur Mbak? Nggak pernah. Alpukat? Nggak pernah. Untuk nanas? Nanas nggak pernah. Mangga Mbak? Kalau mangga makan Mangga sekali makan berapa potong Mbak? paling 1 buah. 1 buah? Iya. Sekali makan 1 buah. Dalam hitungan minggu berapa kali? 1 paling. Dalam 1 minggu 1 ya Mbak? 1 buah ya Mbak? Iya. Yang buah sedang? Yang sedang. Nah selanjutnya ada pepaya Mbak. Pepaya biasanya Mbak Ima mengkonsumsi dalam 1 minggu itu berapa kali? Paling 3 kali seminggu. Kalau dalam harian Mbak Ima setiap hari makan pepaya nggak? Enggak. Enggak, berarti dalam per minggu aja yang sering ya Mbak? Iya. Berapa kali Mbak? 3 kali. 3 kali. Untuk porsinya seberapa Mbak? Yang A. Oh ya, 1 potong ya Mbak ya? Iya. Setiap kali makan 1 potong? Iya. Apa bisa berapa? 1 potong. 1 potong. Selanjutnya ada buah naga. Mbak Ima mau konsumsi buah naga? Enggak. Sekarang kita masuk ke snack-snackan ya Mbak. Untuk pastel Mbak Ima mau konsumsi? Enggak. Martabak Mbak? Enggak. Keripik singkong? Lebih singkong iya. Setiap apa Mbak? Sering apa? Dalam 1 mingguan? kali seminggu. 1 kali per minggu. Itu jumlahnya seberapa? Kalau dalam bentuk mangkok, nah seberapa Mbak? Yang ini yang kecil. Yang kecil ya Mbak ya? Iya. 1 mangkok kecil. Nah
Sekarang kita masuk ke kue sus. Mbak Ima mengonsumsi kue sus? Enggak. Lapis legit? Enggak. Telepon Mbak? Enggak. Bakwan? Bakwan iya. Bakwan setiap kali makan berapa kali Mbak? Paling 2 kali. 2 kali itu bisa dalam per hari, per minggu atau per bulan? Per minggu. Per minggu. Per minggu berapa kali Mbak? 2 kali. 2 kali. Setiap kali makan juga 2 kali Mbak? Iya. 2 kali. Biskuit Mbak Ima? Enggak. Onde-onde? Enggak. Mendoan Mbak? Kalau mendoan iya. Mendoan sesering apa Mbak? Paling seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Setiap kali makan berapa mendoan? 2. 2. Selanjutnya ada donat Mbak Ima mau konsumsi? Enggak. Risol Mbak? Enggak. Kentang goreng? Mengonsumsi Itu dalam jangka waktu per minggu atau per bulan? per bulan. Per bulan bisa berapa kali? 3 kali. 3 kali. Seberapa banyak Mbak mangkoknya? Atau piring yang bisa dimakan? Piring. Seberapa Mbak? Yang mana? Ya ini. Yang sedang ya Mbak ya? Iya. Selanjutnya ada soto ayam atau sapi. Soto ayam iya. Dalam per minggu? Seminggu sekali. 1 minggu sekali. 1 mangkok, Iya. 1 porsi. Bakso Mbak Ima? Bakso iya. Dalam per minggu Per atau minggu paling 2 kali. per minggu 2 kali? 1 porsi juga ya Mbak? Iya. Sosis Mbak? Terus nggak pernah. Es krim? Nggak pernah. Nugget Mbak? Nggak pernah. Nah, kita masuk ke yang terakhir ya Mbak. Ini ada teri balado. Mbak Ima mau konsumsi teri balado? Nggak. Abon Mbak? Nggak pernah. Keripik tempe? Ini nggak pernah. Kopi bubuk instan? Kopi kadang iya. Itu bisa dalam waktu per minggu atau per bulan? Paling seminggu sekali. Seminggu sekali. 1 bungkus itu ya Mbak ya? Kopi ya instan bukan Mbak? Iya, yang kecil itu. Oh iya. 1 bungkus. 1 saset ya Mbak ya? Terus saset. Selanjutnya ada susu kental manis. Susu iya. Itu seberapa sering Mbak? 1 minggu? Paling 1 minggu 3 kali. 1 minggu bisa 3 kali. Iya. 1 saset ya Mbak? Iya. Selanjutnya ada jeruan ati Mbak. Nggak Mbak Ima pernah. nggak mengkonsumsi ya? Keju? Enggak. Susu sapi Mbak? Enggak. Strawberry? Enggak pernah. Ya, wawancara ini telah selesai ya Mbak. Dan di sini saya akan mereview kembali jawaban yang telah Mbak Ima sampaikan kepada saya untuk menghindari kesalahan yang ada Mbak. Mbak Ima mengkonsumsi nasi itu dalam setiap hari bisa 2-3 kali ya Mbak. Porsinya porsi sedang. Untuk kentangnya 2 kali dalam 1 bulan ya Mbak. Iya. Untuk mie godok itu 2 kali dalam 1 bulan ya Mbak. Mie ayam 3 kali dalam 1 bulan. Iya. Mie instan 2 kali dalam 1 bulan ya Mbak. Iya. Roti bisa 5 kali dalam 1 bulan. Iya. Jagung tidak pernah. Singkong tidak pernah. Selanjutnya itu ada tahu. Mbak Ima mengkonsumsi tahu dalam 1 minggu ini ada 2 kali konsumsi ya Mbak. Iya. Setiap konsumsi 2 potong. Iya. Untuk tempenya 1 minggu 4 kali 2 potong ya Mbak. Setiap kali makan. Daging rendang 1 bulan ada 2 kali. 1 mangkok sedang ya Mbak. Iya. Kornet nggak pernah. Ayam Kentucky 1 bulan ada 3 kali makan, 1 potong. Ayam goreng 1 bulan ada 2 kali, 1 potong juga. Iya. Semurnya 1 bulan 2 kali, 1 potong juga. Paha. Dimsum nggak pernah. Sate nggak pernah, udah nggak pernah. Ikan lele 1 bulan ini 2 kali makan. Setiap kali makan 1 ekor sedang. Iya. Telurnya
dalam 1 bulan 4 kali ya Mbak, 1 butir. Sop sayurnya dalam 1 bulan 5 kali, setiap kali makan 1 mangkok sedang. Buncisnya 1 bulan 1 kali, setiap kali makan 3 sendok sayur. Kacang panjang 1 bulan ada 1 kali, setiap kali makan 2 sendok sayur. Kangkungnya dalam 1 bulan 2 kali, setiap kali makan 2 sendok sayur. Tumis sawi nggak pernah, lalapan nggak pernah. Tumis atau oseng jamur 1 bulan sekali makan itu 2 sendok sayur. Jamur crispy-nya nggak pernah ya Mbak. Terong balado 1 bulan ini ada 1 konsumsi, setiap konsumsi 1 sendok sayur kecil ya. Terong goreng tepungnya nggak pernah. Pisang 1 bulan ini ada 3 kali makan, 1 buah ya Mbak setiap kali makan. Jeruknya 1 minggu bisa mengkonsumsi 2 kali, setiap kali konsumsi 1 buah. Pirnya nggak pernah, apel nggak pernah. Semangka dalam 1 minggu ini 3 kali konsumsi, setiap konsumsi 1 potong sedang. Melon nggak pernah, anggur nggak pernah, alpukat nggak pernah, nanas nggak pernah. Mangganya 1 minggu ini ada 1 kali konsumsi, yaitu 1 buah sedang ya Mbak. Papayanya 1 minggu ini ada 3 kali konsumsi, setiap konsumsi 1 potong. Untuk buah naganya nggak pernah, pastel nggak pernah, martabak nggak pernah. Keripik singkongnya 1 minggu ini ada 1 kali konsumsi, yaitu 1 mangkok kecil. Kue sus nggak pernah, lapis legit nggak pernah, klepon nggak pernah. Bakwan 1 minggu ini ada 2 kali konsumsi, setiap konsumsi 2 buah ya Mbak. Biskuit nggak pernah, onde-onde nggak pernah. Mendoan 1 minggu ini ada 3 kali konsumsi, per konsumsi 2 buah. Donat nggak pernah, risolnya juga nggak pernah ya Mbak. Kentang goreng 1 bulan ada 3 kali konsumsi, setiap konsumsi 1 piring ya Mbak. Iya. Untuk soto ayam atau sapi tadi Mbak? Soto ayam. Soto ayam 1 minggu bisa 1 kali, 1 porsi. Baksonya juga sama, 1 minggu ada 2 kali, 1 porsi. Sosis nggak pernah, es krim nugget nggak pernah. Terong balado, abon, keripik tempe juga nggak pernah ya Mbak Ima. Iya. Kopi bubuk instan itu 1 minggu bisa 1 kali, 1 saset. Susu kental manis 1 minggu bisa 3 kali, 1 saset. Jeroan, keju, susu sapi, stroberi nggak pernah ya Mbak? Iya, nggak pernah. Ya baik, sudah benar Mbak Ima datanya? Betul. Ya. Baik Mbak Ima, di sini wawancara kita telah selesai ya Mbak. Di sini saya akan memberitahu IMT dari Mbak Ima. Setelah saya hitung, IMT Mbak Ima itu normal, yaitu 19,53 ya Mbak. Dimana klasifikasi menurut WHO bahwa angka 19,53 ini tergolong berat badan normal. Selanjutnya saya akan membacakan jumlah kebutuhan dari Mbak Ima yang telah saya hitung, yaitu untuk energi ada 1697,5, proteinnya 63,64, lemaknya 47,14, karbohidratnya 254,57. Sedangkan jumlah asupan Mbak Ima itu sangatlah kurang, di bawah kata normal ya Mbak, yaitu ada 1129,71, proteinnya 40,89, untuk lemaknya 33,184, karbohidratnya 168 ya Mbak Ima. Jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan zat gizi, jumlah asupan Mbak Ima itu tadi jauh dari kata normal. Jumlah angka kebutuhan yang diperoleh untuk mencapai kata normal ialah kurang lebih 20% lagi ya Mbak dari jumlah asupan dari Mbak Ima. Adapun dampak buruk dari jumlah asupan gizi yang tidak terpenuhi dalam kebutuhan sehari-hari Mbak, misalkan seperti jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh, otak akan sulit berpikir dan mengingat dan berkonsentrasi, tubuh menjadi lebih terserang penyakit, nafsu makan menurun, kulit kering dan rambut rontok. Saya harap dengan adanya wawancara ini
kedepannya nanti Mbak Ima bisa menjaga pola makan dari Mbak Ima ya. Ya Mbak, terima kasih buat sarannya. Nanti kedepannya saya akan perbaiki. Ya baik Mbak Ima, terima kasih ya Mbak karena Mbak Ima telah bersedia saya wawancarai. Terima kasih Mbak Ima.